Mari engkau yang percaya katakan amin. Salam semua. Hari ini sukacita bisa bersama-sama dengan keluarga GRI Kota Wisata. Ada bapak ibu yang baru datang dari Nias, selamat tahun baru ya. Ada teman-teman yang lain juga sudah bersama-sama dengan kita setelah libur tahun baru ya dan Natal. Oke, kita bersukacita hari ini. Mari kita membuka sebagai pembicaraan kita dari firman Tuhan sebagai dasar kita dari Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-2. Kemudian di dalam Ibrani demikian firman Tuhan. Ya, kalau bisa di dalam Android masing-masing atau kita tertuju pada layar kita yang sudah tertera, firman Tuhan dari Korintus pasal 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 2 Petrus pasal 3 ayat 12. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sehingga dari firman Tuhan ini kita bisa melihat sebagaimana yang sudah disepakati ya bersama-sama, yaitu dalam tema kelahiran rohani dan pertumbuhan rohani. Nah, sebenarnya berbicara tentang kelahiran rohani dan juga pertumbuhan rohani, mungkin ada pengertian yang mirip dengan tentang pertumbuhan rohani, tentang ini dulu ya, kelahiran rohani. Dan bisa saja mungkin di dalam pengertian kita atau kata lain itu bisa saja mirip-mirip, ya ada sinonimnya, yaitu tentunya pembaharuan hidup, awal kehidupan baru itu sinonim dengan kelahiran baru ya, kelahiran baru. Bisa juga hidup baru, ada transformasi rohani, dan banyak lagi yang mungkin kita bisa punya pengertian atau mendapatkan kata-kata ini apa ya artinya. Kelahiran rohani itu bagaimana sih? Definisinya bagaimana? Nah, ini bisa mendekati pengertian kelahiran rohani. Ya, bisa kebangkitan rohani, kebangkitan dalam Kristus, kelahiran oleh Roh, pertobatan sejati, anugerah keselamatan. Kemudian berbicara tentang tema juga, kata lain dari sinonim pertumbuhan rohani. Tadi kelahiran rohani, ini sinonim dari pertumbuhan rohani. Ya bisa saja mungkin kita temukan kata yang sama dengannya, pendewasaan iman, kemajuan rohani, proses pemulihan, kemudian ada pembentukan rohani, perjalanan iman. Kalau saya suka keseluruhan Kristus, saya senang pakai kata ini ya. Dan kemudian peningkatan hubungan dengan Tuhan, kematangan rohani, bisa juga kehidupan yang berbuah, pengembangan karakter Kristus. Semuanya sinonim dengan pertumbuhan rohani atau juga kelahiran rohani. Nah, ibu bapak kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kita sebagai manusia, kan kucu-kucu nggak langsung lahir besar gede gitu ya. Nggak mungkin saya ketemu langsung gede istri saya, ya kan? Atau dia ketemu saya langsung begini. Ya tentunya ada bagian yang harus dia lewati. Ya setiap manusia lahir dulu di dunia, ya memiliki awal yang sebenarnya sederhana saja. Lahir nggak bawa apa-apa, hidupnya sederhana saja, pulang pun nggak bawa apa-apa. Ya, sehingga kita bisa temukan 3 titik kehidupan manusia dalam perjalanan hidupnya: lahir, menikah, dan mati. Selesai. Sampai menikah ke puncak ya, seorang berbicara tentang karir hidupnya. Tapi jangan lupa di tengah karir kehidupannya itu bagaimana dia mengisi kehidupannya, itu bagaimana dia menata kehidupannya. Ya tentunya semua tidak lepas dari bayi yang lemah, ya, yang bergantung sepenuhnya pada orang lain. Bayi
manusia itu lebih rentan daripada mungkin kalau kita bisa melihat ya binatang yang lain. Binatang yang lain 10 menit 15 menit sudah langsung jalan dia, harus menghadapi tantangan dengan predator-predator yang lain. Manusia sangat rentan sekali. Sangat apa ya? Sebenarnya kalau melihat tidak ada apa manusia, kehebatannya apa? Ya sehingga bisa menyembuhkan kehidupannya. Hal yang sama juga berlaku di dalam kehidupan rohani. Saya bertobat lahir baru itu tanggal, saya masih ingat benar, 28 Oktober tahun 1984-85. Berapa? Ada yang sudah lahir saat itu? Ya itulah masa-masa SMP, masa-masa SMA. Ya, menjelang SMP ya, SMA dalam proses, dan saya bertumbuh di satu gereja yang kepelbagaian gereja ada di satu di dalamnya, bersekutu di dalamnya, Ekumeni. Nah itu jadi disitulah saya menjadikan suatu starting point secara rohani saya, ya. Tetapi kan tidak kehidupan rohani saya kan tidak berakhir di situ saja, atau ya sudah selesai gitu. Terima Tuhan Yesus, dilayani oleh teman-teman dari 3, dilayani kenal Tuhan, diperkenalkan Kristus. Walaupun saya sudah Kristen dari keluarga Kristen, tapi tidak mengerti apa-apa. Teman bilang, "Fen, kamu nggak punya pegangan sih kiri kanan, sih kamu kok bimbang-bimbang." Saya nggak ngerti kata-kata itu apa maksudnya, karena ternyata saya belum punya pijakan saat itu. Ya cita-cita saya sederhana saja. Ya udah tamat SMA, karena itu di lingkungan proyek mau kerja, cari mendapat rumah, ya sudah itu saja. Cari rumah untuk membangun hidup, ya kan? Tapi ternyata tidak hanya berakhir di sana. Tidak dipanggil secara rohani pun sebenarnya demikian, bahwa tidak dipanggil untuk bertumbuh dalam pengenalan serupa dengan siapa? Secara rohani, ya Kristus. Itu pegangan kita. Untuk bertumbuh di dalam pengenalan, untuk berjalan dalam hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Bukankah juga kita diingatkan, susulah yang kuberikan kepadamu. Secara rohani awal-awal kan berbicara seperti itu. Bukan makanan keras. Waktu masih kecil kan kita nggak bisa diberikan makanan keras langsung, nasi goreng kayak Fenly dulu ceritanya dulu. Umur usia 7-6 bulan, ya mamanya juga mengakui. Karena apa? Dokter marahin dia. Ibu kasih makan apa ini? Jadi bilang dokter sudah 7-8 bulan itu kembalikan dia dari nol. Asupan makanan yang ditapis. Aduh, selama di pesawat waktu perjalanan pelayanan di Batam itu, waktu di seminar tanpa terasa dia menggendong ada keluarga juga, itu kan family time ya. Di hotel makanan family apa aja mau dicicipkan, langsung dia makan, dia juga suap. Makan saya lebih suka. Waduh, malam pertama, malam kedua, akhirnya puncaknya waktu pulang naik pesawat dan mengganggu semua kru pesawat karena aroma yang gak bagus, sehingga dengan kekesalan akhirnya hanya ditemukan dokter yang cocok dengan dia, yaitu dokter yang mengasih dia memarahi kita orang tua yang tak bertanggung jawab. Ibu kasih dalam Tuhan, susu yang diberikan bukan makanan keras. Belum waktunya setahun mungkin baru coba-cobain itu dikasih yang kecepatan. Jadi bukan makanan keras, sebab belum dapat menerimanya pencernaannya. Dan demikian juga sekarang kita dikatakan kamu pun belum menerimanya. Masa sih seusia kita, umur kita saat ini ya dengan bayi, tapi kita masih dikasih susu. Maksudnya sudah dewasa tapi masih kita dikasih susu. Enggak dong ya. Secara rohani pengertiannya adalah ada tingkatan-tingkatan yang ya menyerupai serupa dengan Kristus. Tantangannya ada dalam kehidupan kita. Ibu Bapak kasih dalam Tuhan, kan kita berbicara tentang kelahiran rohani. Ya, dari sini pertama kelahiran rohani adalah awal perjalanan iman. Ini sebagai penggambaran saja, bukan kepercayaan spiritualitas yang dikagumi dipegang manusia, tapi ini spiritual Kristen. Lambangnya adalah bagaimana kelahiran rohani memberikan sebenarnya keindahan bagi kita, nampak dalam fisik kita. Keindahan rohani memberikan kekuatan kepada fisik untuk berjalan dalam tatanan tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yaitu ada hari lepas hari ada transformasi, hari lepas hari ada perubahan dalam kehidupannya. Itulah sebenarnya perjalanan awal rohani kita harus dilihat
itu langkah awal saja perjalanan rohani kita. Ketika kita lahir baru secara rohani, itu langkah awal. Belum apa? Kita terus lepas hari lepas hari masuk dalam pembaharuan. Ya, kita kalau olahraga harus kuat, harus melatih fisik. Rohani pun harus dilatih. Nah, kelahiran rohani sebenarnya pengertian dari tema yang kita sampaikan tadi. Ini adalah langkah awal atau langkah pertama kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, ini kan yang sebenarnya paling pribadi dari seseorang. Tidak ada intervensi apapun seorang ketika lahir baru, apakah simbol agama apapun. Hanya itu pekerjaan semata-mata dari Roh Kudus. Simbol itu hanya mengingatkan, hanya sebagai pemantik, tapi yang membawa kepada kehidupan yang sesungguhnya orang itu mengenal Tuhan atau lahir kembali, lahir baru dalam kehidupannya. Ya, tidak lain oleh karena pekerjaan Tuhan. Dari pertobatannya, dari kegelapan dunia yang lama masuk kepada titik di mana ada penerangan di dalam jiwanya, di dalam rohaninya, di dalam tubuhnya. Nah, itu paling personal. Ini akan menyangkut bagaimana respon dia, perasaan dia di dalam hidup ini, bahwa ternyata saya memiliki tujuan hidup. Saya pikir hidup saya ya hanya lahir, oke, bekerja, terus dapat rumah, ya sudah sampai situ aja, sampai mati atau bagaimana kehidupan selanjutnya saya nggak tahu. Tetapi setelah lahir baru diceritakan mata saya, ternyata ada tujuan Tuhan dalam kehidupan pribadi saya. Saya lahir dari keluarga yang bagaimanapun, Allah punya rancangan yang indah. Lewat kecelakaan pun engkau, lewat passion orang tua pun, Tuhan punya rencana yang indah. Engkau hadir, jadi bukan kebetulan. Sehingga titik itulah membawa saya untuk mengerti hidup saya, bahwa aku berharga di mata Tuhan. Saya tidak tahu ayat mana atau firman Tuhan ayat mana yang mengkonfirmasi hidup saya bahwa hidupmu, bahwa engkau punya tujuan dalam kehidupan. Itu kan personal banget ya. Tidak ada yang bisa ngajarin. Saya hanya datang di satu retreat dan membaca tema engkau berharga di matamu. Seolah-olah itu yang lama itu langsung gimana ya, tertutup semua melihat pengharapan yang baru. Ada pintu-pintu yang harus masuk. Pintu pertama yaitu kelahiran rohani, yang lahir baru saya. Untuk semakin serupa dengan Kristus juga tidak gampang. Tetapi mari kita melihat, ternyata ketika kita lahir baru, diklikkan untuk kita melihat ada tujuan yang besar yang Tuhan mau dalam kehidupan saya pribadi dan ibu bapak saudara yang sedang Tuhan. Ini bukan sekedar saya datang ke sekolah minggu, datang ke gereja, ya pakai baju yang bagus, umpamanya gitu. Bukannya sekedar itu sebenarnya tujuan Tuhan, ya menjalani hidup ini bukan hanya rutinitas begitu saja, ya setiap hari begitu saja. Ya berbeda pasti. Orang yang hidup di dalam dunia lama, ketika diklikkan dia mengerti ternyata hidup bukan hanya rutinitas begitu saja. Dalam setiap langkah dalam kehidupannya, ya yang kita ambil, ya karena kita merasa Tuhan ada dalam setiap bagian hidup, seperti lalu kiri kanan kepada Tuhan. Jadi apapun sikap saya berubah saat itu. Tadinya nggak takut apa-apa, melihat ada yang menunggu saya. Mau pukul orang ya silakan, mau mabuknya silakan, karena nggak ada berharga hidup ini. Ternyata hanya satu tema saja di saya itu, bahwa engkau berharga di mataku, membuat kok nggak ada yang bilang aku berharga ya? Hanya Tuhan yang bilang, sehingga samping saya kepada Tuhan dalam kehidupan saya waktu lahir baru. Nah itu kelahiran rohani, itu dalam langkah awal atau awal perjalanan iman. Nah di sini kita mulai memahami dasar-dasar iman kita, kasih Tuhan yang luar biasa kita rasakan, sehingga kita mengambil garis yang ekstrim dalam kehidupan saya. Kamu kok beda? Nah orang lain yang merasakan kan, bukan saya. Ya dari dijadikan itu langsung mengambil sikap, berubah. Ya diajak minum, sudah setahun sekali. Ya kalau ada waktu yang hanya menghormati teman, ayo kesana ya, enggak, saya di sini aja. Kamu sendiri, nggak apa-apa. Biar weekend nggak apa-apa, saya sendiri. Karena senang menikmati bagaimana awal-awal cinta kasih kepada Tuhan. Senang menikmati awal-awal bahagianya keselamatan yang aku dapatkan di dalam Tuhan. Adakah yang sama kita dapatkan itu? Titik di mana awal kehidupan kita untuk melihat selanjutnya. Itu sebenarnya hanya awal perjalanan. Untuk masuk berikutnya adalah kita mau bertumbuh, ya. Bertumbuh di sini
dikatakan bahwa kita dari bayi rohani yang membutuhkan susu untuk bertumbuh. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 1 Korintus tadi, pasal 3 ayat 2. Ya, pasal 3 ayat 2. Susulah yang memberikan kepadamu, bukan makanan keras. Ya. Bukan makanan keras. Tapi kita mulai di situ mengenal apa dasar-dasar kehidupan saya, bagaimana harus bersikap secara etika. Yang terpenting bahwa saya menyadari keselamatan hidupku oleh karena kasih karunia. Jadi cita-cita tadinya itu mau bekerja, punya rumah, sederhana saja hidup saya. Ya udah selesai. Bagaimana mungkin membangun keluarga pada waktunya. Langsung kata rohani, kamu harus masuk sekolah teologi. Ya harus masuk, kalau enggak panggilan akan hilang. Panggilan apa? Masih bertumbuh, jadi belum mengerti kata-kata itu. Ya, termasuk juga lahir baru apa enggak ngerti. Kemudian dalam pelajaran, ya ternyata harus diproses di dalamnya. Ya namun kan Bapak Ibu, susu rohani saja itu tidak cukup. Kita dipanggil untuk meninggalkan status bayi rohani dan melangkah satu langkah ke depan menuju kemakanan. Nah itu dia. Ya. Nah yang kedua berbicara adalah tentang pertumbuhan rohani itu membutuhkan respon atas apa firman katakan dalam kehidupan kita. Ya kalau ada orang yang membenci kamu, masa kita ikut benci? Kalau saya kesel banget sama orang itu. Saya mengalami walaupun pertumbuhan rohani ada, tapi itu titik. Kemudian saya masih bergumul dengan orang ini gitu. Lama-lama firman Tuhan ingatkan harus mengampuni. Ya, ternyata untuk kedewasaan rohani kita harus berjalan dalam firman Tuhan. Kita membutuhkan respon kedewasaan di dalam firman Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat, kan dikecam ya dalam Ibrani 5 ayat 12-14 itu dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, ya, bukan makanan keras. Nah, ini kecaman sebenarnya untuk kita sebagai orang percaya bahwa pada step saatnya sudah lahir baru kepada proses yang selanjutnya adalah kita dalam pendewasaan melangkah menuju kematangan. Dari mana besi menadam ke besi, sesama menadam ke sesama. Kalau kita mau didewasakan, jangan melihat anggota kita sebagai keluarga, teman seiman dalam satu persekutuan sebagai orang yang harus dibenci. Tapi dia menajamkan saya lewat problem saya, lewat masalah apa yang harus saya bertajam. Ya, bagian-bagian itulah dari komunitas itu membentuk kita, sehingga semakin hari semakin bersekunya bagaimana. Tadinya 3 hari, nggak pernah pun ingat wajahnya. Di dompet bukan pacar ingat dia yang membenci, yang apa namanya ya kita kesal kepada dia. Tapi pelan-pelan sampai kepada kedewasaan berdasarkan firman. Karena kita bukan lagi yang menerima susu terus, tapi kita sudah saatnya menikmati makanan keras. Karena itulah dewasa. Sebagai seorang dewasa, ya itulah membutuhkan makanan keras. Dan panca indera kita juga terlatih untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kalau dulu masa remaja saya, teman-teman saya sudah bagaimana pergaulan hidupnya. Tetapi sejak kelahiran baru, saya mengerti harus kemana hidup saya. Sehingga nggak diajari, hanya Roh Kudus yang mendidik saya. Ya, oleh karena saya juga mau setia, mau pelayanan ke gereja Ekumene itu perjalanannya itu 1 jam lebih. Dan pagi-pagi harus doa karena semangat dari itu bagaimana? Saya sadar saya nggak bisa karena saya nggak ada yang mendidik keluarga rohani. Ya, mendidik saya juga untuk tidak rohani. Tapi saya akan bersikap setelah yang baru. Oh iya, saya kalau mau dewasa harus rajin persekutuan. Nah, harus rajin di dalam satu persekutuan supaya bertumbuh iman saya. Dengan pelan-pelan bertumbuh. Akhirnya dididik, dilatih oleh orang-orang yang ada. Ternyata lahir baru harus dewasa diperhadapkan dengan situasi untuk kedewasaan kita.
Sebab makanan bukan lagi makanan turut yang harus saya terima pada saat itu, tapi harus makanan keras. Sehingga saya dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, teman-teman ngajak lagi sudah nggak penting karena sudah ada warning di sini, sudah ada pakemnya gitu. Ya, sebelum naik bab. Tapi kedewasaan rohani ada tekanan juga. Tetapi karena sudah di dalam Tuhan kita starting poinnya jelas, sehingga itu tidak membuat kita lagi terpengaruh atau mundur ke belakang. Pertumbuhan rohani menuntut kita untuk semakin memahami firman Tuhan, melatih rohani kita. Ya, kita dalam musik secara fisik, dibutanan secara pikiran. Tetapi untuk rohani tidak lain adalah kita merenungkan firman Tuhan. Dari tidak mengerti dari awal satu pasal saya lakukan untuk kedewasaan rohani, sampai akhirnya 3 pasal, sampai akhirnya 5 pasal sehari, bisa 10 pasal. Begitu caranya untuk kita masuk dalam kedewasaan di dalam firman Tuhan. Ya, karena pertumbuhan rohani membutuhkan kedewasaan. Ya, pertumbuhan rohani untuk kita semakin memahami firman Tuhan secara mendalam. Ya, membangun bagaimana hubungan. Kita nggak bicara lagi ya hanya ya pakai baju baru atau apa, pakai ini sepatu baru, kalau gereja kalau nggak ada kayaknya Tuhan nggak terima. Kita nggak berbicara itu lagi. Tapi kita berbicara bagaimana hubungan antara dengan Tuhan. Hubungan antara dengan Tuhan seperti Daud tadi, keintiman dengan Tuhan itu yang membuat kita bisa dewasa. Erat dengan Allah, sehingga gampang firman itu mengalirkan kebenaran dalam hidup. Kita bisa switch secepatnya. Ini salah. 2-3 hari cepat bisa berubah. Ya, dari kemarahan mungkin jadi bisa mengontrol lagi. Roh Kudus nggak mengubah kita, tapi dia mengontrol aslinya kita. Dari yang kasar jadi lembut. Nah itu. Dari yang kebiasaan-kebiasaan buruk mulai mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan. Berubah, minta tolong, mengenalkan Tuhan. Ada keintiman saya, Tuhan, saya kok jadi begini ya. Kepada orang, kok saya responnya jelek ya. Tuhan tolong saya. Saya sebenarnya tidak bisa keluar menghindar dari marah ini. Ya, tetapi aku mau berubah. Tuhan tolong, mampuan saya. Itu kan komunikasi, ya bukan hanya komunikasi dengan Tuhan di dalam ibadah secara bersama, tapi keintiman kita dengan Tuhan yang kita bisa menjadi kuat dalam kehidupan kita dalam membangun ya diri kita lewat hubungan erat kita dengan Tuhan dan belajar taat. Firman Tuhan bilang ampuni, ya taat saja. Sederhana kok firman Tuhan, enggak seperti harus memang menghargai orang yang bersekolah tinggi ya. Tapi Tuhan memberi pengertian bahwa Allah itu datang kepada kesadaran apapun. Mau pendidikan tinggi Tuhan bisa datang. Mau tamat ini di bawah juga atau tamat sekolah Tuhan bisa datang untuk dimulai orang yang sesederhana apapun dalam kehidupan. Yang penting adalah keterbukaan dia dalam kehidupannya. Ya, biar itu tidak menghalangi. Dalam kekurangan kita menghalangi kepada Tuhan tidak boleh. Dalam ketinggian kita mengurangi darah kita kepada Tuhan, ya kita juga harus ya bagaimana Tuhan di atas segalanya. Nah itu apa namanya poin yang kedua, bertumbuh rohani membutuhkan kedewasaan rohani. Tetapi di kota persidangan Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar bertumbuh dalam iman pribadi saya? Bagaimana kita tahu bahwa saya sudah dewasa? Ya. Nah poin ketiga saya kira menarik untuk kita semakin melihat bahwa ternyata kedewasaan itu nggak diukur dengan apa-apa orang menilai kita atau kita ya istilahnya tunjuk-tunjukkan lah. Wah, tapi tidak itu lahir dari dalam sendiri itu berbuah di dalam kehidupannya. Buah rohani adalah kesurupan dengan Kristus. Dalam hal kita bisa melihat bahwa bertumbuh dalam kasih karunia. 2 Petrus di situ dikatakan Petrus 3:18 bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi pertumbuhan rohani bukan hanya tentang ya berapa banyak ilmu yang dia dapat, dia belajar banyak baca buku atau lewat studi teologi yang khusus. Ya bukan berapa banyak ilmu yang kita dapat tentang kekristenan atau tentang ya Tuhan Yesus tentang ini apa itu dan apa kata-kata yang tadi itu sinonim dengan apa gitu. Tidak menunjukkan iman kita, itu hanya istilahnya, tapi dalam pengenalan akan Tuhan itu dan juru selamat kita Yesus Kristus tidak layak oleh karena memang ya menuju kesurupan dengan Kristus adalah karena pekerjaan Roh Kudus.
Buah pertumbuhan rohani adalah keserupaan dengan Kristus. Ini ilustrasi. Pertumbuhan rohani kita adalah keserupaan dengan Kristus di dalamnya. Jadi buah roh yang kita sudah pelajari di tahun yang lalu, yang 9 aspek buah roh. Sukacita, kasih di dalamnya ada di dalamnya. Kesabaran kepada penguasaan diri akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Itu baru buah. Baru buah. Jadi kita ngomong aku punya kasih, tapi di kehidupannya tidak ada, tidak berbuah. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi di dalam tindakan. Sehingga kan, memang kita harus juga berdamai dengan orang lain. Ketika mungkin saya tidak menunjukkan kasih atau apa, kita minta maaf pada pasangan kita atau orang lain. Nah, itu kan menunjukkan kedewasaan di dalam respon kita akan firman Tuhan hari lepas hari. Kita kan enggak muncul di sana di awal-awal, tapi hari lepas hari kita dibentuk oleh Tuhan untuk mengikis bagaimana saya sebenarnya agar menjadi tujuan Tuhan tercapai dalam kehidupan. Mungkin lemah dalam keuangan, lemah dalam aspek apa. Nah, Tuhan membentuk kita, ya. Dan kita harus juga membawa diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan lewat tentunya ada disiplin rohani. Ya. Memang ya, roh penurut daging itu lemah. Komitmen berdoa, aduh itu perangan yang luar biasa. Membangun sekian alarm sudah bolak-balik, teng, nanti. Kalau sudah 1 jam lewat, ya sudah habis jam doa. Itu roh menurut tapi dari bang. Niat saja Tuhan menghargai kehidupan kita, apalagi kalau kita tak melakukan. Siapa yang mempunyai niat menjadi pribadi yang baru dalam kehidupannya, nah di tahun yang baru, asalkan punya niat. Dan ketika kita melakukan, kekuatan Tuhan akan menyertai kita. Ya, kita tidak menyerah ketika kita mengalami apa namanya. Kelihatannya kok tidak berhasil. Pertumbuhan rohani. Ya, dalam hal apa? Mulainya dari tentunya kontemplasi dengan Tuhan, bawa diri kita untuk melatih berdoa. Sampai pas malam-malaman diajar, ayo kita. Saya sendiri aduh daging lemah, aduh rohnya mulut dan rohnya kuat. Duduk di sini, aduh kepala duduk begini kepala. Amin. Nah, kasih kesempatan kepada Bapak Ibu, ayo kita berdoa bersama-sama. Dan tahu apa yang Bapak Ibu dapat apa? Waktu doa, saya ada seorang ibu yang bilang, Pak, ini tempat ini kan kuburan dulu. Ini direlokasi tuh mayat-mayat di sini. Hah? Masa? Aku belum tahu. Maka kenapa saya bilang, Fen, diingatkan peperangan. Kok saya tiap jalan peperangan? Aduh Tuhan, bosan peperangan terus. Ternyata ada maksud Tuhan. Iya kan kadang-kadang ada kata-kata yang begitu yang muncul di hati kita. Ketika kita kontemplasi, berdoa, atau kita memang sungguh-sungguh hidup kita ya menjaga kekudusan. Kadang-kadang itu bisa muncul. Apa maksud Tuhan dari semua? Perangan. Ini kata-kata apa Tuhan? Oh itu maksudnya. Kalau kita secara personal, rohani kita, pasti kan namanya gereja kan punya satu tujuan di mana orang-orang dibangun kerohaniannya kan. Iblis nggak suka kalau kerohanian itu orang itu bertumbuh dengan segala cara upaya untuk mengalihkan motivasi itu. Pasti itu, udah pasti. Sumber saya berkali-kali untuk mengalihkan perhatian, mengubah fokus, ya. Nah, itu Bapak Ibu, kalau memang kita bisa melihat diri kita bertumbuh, kelihatan dari itu. Bertumbuh tidak hanya kata-kata, tapi nampak dari kesukaan Kristus dari buah dalam kesabaran, dalam sukacita, dalam apa kasihnya, ya. Saat kita semakin mengenal Kristus, hidup akan mencerminkan kasihnya kepada orang. Tuhan mau itu ada, tetapi situasi keadaan orang parah dan membentuk kita, yang membentuk kita untuk kita mungkin kalah di dalamnya, menyerah. Oh, give up, aku menyerah. Tapi give up ya Bapak Ibu. Nah, karena semuanya itu diperkacau oleh keadaan situasi untuk menyatakan bahwa Tuhan lebih besar dari berbagai persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Surut ekonomi, surutnya kesehatan, surutnya apalagi, semuanya surut, tidak tumbuh, biarkan saja Tuhan, ya, ketika kita tidur secara ekonomi, Tuhan akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi bagi saya Tuhan tidak meninggalkan saya untuk menjadi pribadi yang awal. Saya tidak pernah
mau minta-minta seperti ya yang kalian jalan itu, Pak Cuma. Saat ini masih puji Tuhan, semuanya dikembalikan bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Pak, terlalu juga Bapak katakan itu. Maksudnya, iya kan Bapak begini-begini, enggak. Itu personal Tuhan bagi saudara. Kalau kau deal dengan Tuhan, di tengah-tengah negatif situasi apapun bisa memandang dengan positif, karena Roh Kudus menuntun kepada kehidupan menuju tujuan yang Tuhan tahu. Lalu apa yang saya lakukan agar tetap bertumbuh dalam kehidupan pribadi saya? Saya ini bertumbuh. Apa yang saya lakukan? Ya memang anugerah Tuhan. Kalau kita lahir secara orang, anugerah Tuhan. Kalau kita mulai perjalanan iman kita, tetapi kita dipanggil juga untuk terus bertumbuh menuju kedewasaan dalam Kristus. Jadi jangan puas dengan hanya minum susu saja, susu rohani maksudnya. Nah, carilah makanan keras dan firman Tuhan dalam hidup, dan hidupkan firman itu setiap hari. Jadi firman itu harus dihidupkan untuk kita bisa kuat, dewasa di dalamnya, bertahan di dalamnya ketika sudah dewasa, bertahan sampai mati, mautlah yang memisahkan kita dengan ini. Nah, kita mulai dengan tentunya segala sesuatu dengan pekerjaan baik. Tuhan bilang kan ya, carilah makanan keras dari firman Tuhan dan hidupkan firman itu setiap hari. Ingat bahwa Allah yang memulai pekerjaan baik di dalam kita akan menyelesaikan. Saya setuju, dalam kedewasaan itu kita belum selesai, tapi Tuhan akan apa? Tuhan yang sudah memulai pekerjaan itu di dalam kita, Tuhan juga akan menyelesaikannya. Karena kita tidak sanggup tanpa Tuhan. Saya tidak sanggup tanpa Tuhan untuk mengendalikan apa namanya saya tidak bertumbuh. Manusia orang menarik terus hari untuk kembali kepada kebiasaan-kebiasaan dulu. Tetapi kalau kita terlatih di dalamnya, respon kita akan bagaimana melihat keadaan. Sekalipun orang begini begitu melakukan ini, tapi kita punya starting point yang kuat dan sudah dewasa di dalamnya, sehingga sudah otomatis ya menjadi pribadi yang nggak gampang lagi mengikuti atau terbuai dengan keadaan. Nah, Ibu Bapak, saya kira kita bisa melihat dalam kehidupan kita, kalau kita membayangkan seorang bayi yang baru lahir kan, ketika bayi lahir tidak bisa apa-apa, hanya menangis, hanya makan, dan tidur, ya kan? Menangis, makan, dan tidur, menangis, makan, dan tidur, tidur, menangis, dan makan, bolak-balik itu aja, ya kan? Namun bayi itu tahu nggak bahwa bayi yang dulu bayi dia punya potensi tuh. Waktu bayi nggak kelihatan kan? Nah istriku, ya kan? Ketahuan nggak waktu dia bayi? Oh, iya sih waktu kecil dia udah dicermin gue gitu. Nah, siapa yang tahu Presiden Jokowi waktu bayi dia akan jadi presiden? Tidak kan? Nangis, makan, tidur, nangis, makan, tidur. Mamanya mungkin sebel, tidur. Nanti kamu akan jadi presiden? Tidak kan? Tidak tahu itu. Tidur banyak sebel, kamu akan jadi pendeta? Tidak kan? Tidak tahu. Dibentuk dari berbagai kehidupan kita untuk tujuan Tuhan dalam kehidupan kita terjadi. Ya, namun ya kan bayi kita tidak tahu ternyata dia punya potensi yang luar biasa dalam diri. Jika dia terus dirawat tentunya, disekolahkan yang baik, dikasih makan supaya tidak stunting, ya kan? Sekarang digalakkan itu, ya diajarkan untuk berjalan anak itu, ya terus diajarkan berbicara, bagaimana berjalan tadi ya sampai akhirnya dia bisa. Ia akan bertumbuh menjadi seorang anak, lalu seorang remaja, PSK dari kecil sampai sudah jadi pribadinya gagah, ya kan? Mana dia calon polisi, PSK cocok dia kuliah. Nah, kalau abang kan panggilannya sudah sudah jelas dia mau ke Jepang, ya ini terjadi, saya yakin. Nah itu kan dari bayi menjadi remaja hingga akhirnya menjadi dewasa. Dia menentukan pilihan berdua dalam menjalani kehidupan seperti mama papanya, ya kan? Pasti ada tujuan Tuhan. Nah sekarang bayangkan bayi itu telah menjadi seorang katakanlah seorang atlet profesional. Wah, dia sudah profesional. Kita pikir kucu-kucu langsung datang, ya.
Usain Bolt gitu ya, juara Olimpiade, juara dunia lah, nggak terkalahkan beberapa Olimpiade karena usia tua aja dia akhirnya mengundurkan diri. Jadi dari tadi hanya menangis, sekarang bayi itu menjadi seorang atlet, seorang yang luar biasa. Apa yang dibutuhkan? Ia tidak hanya makan makanan sehat, tapi juga kalau profesional seorang petinju atau katakanlah saat ini atlet seperti Usain Bolt, dia berlatih setiap hari. Dia berlatih setiap hari. Orang 1 jam, dia 2 jam, 3 jam. Itu program latihan. Tapi ditambah lagi, dia secara inisiatif pribadi bekerja lagi 1 jam. Nah, bagaimana nggak juara? Kan motornya terlatih menjadi lebih kuat dan lebih baik. Nah, perjalanannya itu tidak mudah. Tapi pada akhirnya ia menjadi seorang yang tangguh, ya, pribadinya menjadi mampu berprestasi luar biasa. Demikian juga Bapak Ibu dengan kehidupan rohani kita, ya. Habis. Kehidupan rohani kita ketika kita pertama kali percaya Tuhan Yesus, kita seperti bayi rohani. Ketika kita mengambil keputusan itu pribadi personal ya. Respon kita bagaimana dari firman Tuhan itu. Nah, saya sederhana saja, ya sudah taat saja gitu. Yang tentunya kita bergantung pada firman Tuhan. Yang sebenarnya nggak perlu pemahamannya bagaimana untuk berespon pada firman Tuhan. Ya, tetapi jika kita ingin menjadi atlet rohani pun ya, yang membuat kita harus bertumbuh, berlatih dalam firman Tuhan, menghadapi tantangan iman kita yang luar biasa, dan melatih ketaatan itu setiap hari. Seorang yang taat responnya kepada pemimpinnya karena dilatih setiap hari, dilatih respon pada firman Tuhan bagaimana. Otoritas bagaimana, respon saya bagaimana. Nah itu kan dilatih. Seorang yang komando, gak mungkin kan dibiarkan berlera, disuruh sikat, tapi dia belok kiri, dia mengarah kanan. Gak begitu dalam komando. Tapi firman Tuhan adalah sesuai dengan seperti komando. Seorang yang terlatih di dalam TNI, Tentara Nasional Indonesia, selalu komando. Apapun kata komando, ya atau tidak, dia harus laksanakan dulu. Nanti ketika mau sampai tujuan, batal, ya, formasi batal, maksudnya tujuan dibatalkan, misinya batal. Nah, dia sudah tahu duluan, sudah 100 orang, tapi tiba-tiba harus dibatalkan. Komando, ya, komandan bilang, ya stop, ya stop, jangan, tembak. Itu komando, tapi ini kan kita dikomando oleh Tuhan secara rohani, ya. Seperti ada yang kuat, kita harus bertumbuh, berlatih dalam firman Tuhan supaya rohani kita kuat menghadapi tantangan iman dan melatih ketaatan setiap hari. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Tidak mungkin semua kelompok berlari dapat hadiah semua, pasti salah satunya 1, 2, dan 3 yang didapat adalah juara 1. Ya, mari Bapak Ibu, jangan puas hanya dengan menjadi bayi rohani. Mari bertumbuh menjadi atlet rohani yang siap menyelesaikan pertandingan iman, siap menyelesaikan program lari kita sedemikian rupa sehingga kamu bisa memperoleh juara di dalamnya. Ya, mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam perjalanan iman. Ini kan personal ya, tapi dari personal ini menjadi berkat untuk kita. Kita sama-sama punya satu tujuan dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Hari-hari kita dari tujuan yang jelas semakin ditambahkan oleh Tuhan. Ya, apakah Bapak Ibu sudah bertumbuh dalam pengenalan Tuhan? Kalau saya kata sudah, OTW. Bukan, dalam tahap tertentu kan kita mungkin sebagai pengajar sebenarnya yang baik kan. Nah itu bertumbuh kan, terus bertumbuh dalam kadar tertentu sesuai yang diberikan kepada kita. Ya pasti bertumbuh saya katakan, ya kan, untuk bisa meraih mahkota kehidupan itu. Sampai Tuhan anggap sudah selesai semuanya, yaitu luar biasa. Ibu bapak kasih dalam Tuhan. Jika belum, mari kita mulai melibatkan firman-Nya dalam kehidupan pribadi kita.
ketika digeserkan di dalam pekerjaan, merenungkan firman Tuhan, membawa juga kita bisa menginternalisasi. Ya, maaf Pak, minta ampun. Ini saya belum minta maaf pada istri saya, tapi nanti saya minta maaf. Ya, mungkin ada yang menyakiti dia di dalam pekerjaan, ya kan? Tapi ketika merenungkan firman Tuhan, Tuhan apa yang mau saya lakukan? Ya, harus dijawab. Lihatlah, itu dombamu itu. Sudah dengan anak mengkawal, sudah bangun komunikasi belum? Itu dombamu itu. Oh iya, ya itu. Istri gimana? Jadi yang kecil-kecil sekitar itu membuat evaluasi ketika merenungkan firman Tuhan. Jadi itu kan tujuannya untuk bertumbuh, tiap hari bertumbuh. Apakah saya tidak melakukan salat? Melakukan tanya istriku. Iya kan? Pakai topeng enggak? Pakai topeng enggak saya? Nah, dia tahu apa saya pakai topeng atau tidak. Tapi kan, yang keterbukaan adalah sebenarnya awal kemudian. Di komunitas saya itulah membuat kita bertumbuh Bapak Ibu. Jadi jangan juga mengadakan konflik, sengaja mengadakan konflik. Tapi ketika dalam situasi kita mengalami konflik, jangan takut juga, jangan mundur dari pekerjaan Tuhan, jangan mundur dari kehadiran kita di dalam persekutuan ibadah itu. Karena itu menguntungkan kita. Ya itu, ini ajaran bagi kita Bapak Ibu untuk kita bertumbuh kepada pengenalan akan Tuhan. Kita punya program pembacaan Alkitab 1 tahun, 3 pasal per tahun gitu. Kalau gereja-gereja lain pasti juga mungkin ada ya pasti. Tapi ya saya sudah memulai membuat ayat-ayat 1 hari ini hari apa. Pertama sebenarnya Mazmur dulu, Mazmur pasal 1 sesuai dengan tanggal 1. Tapi masih bolong, terus terang. Ya, tapi kan ada komitmen di dalam. Ketika kita memang komitmen untuk hal yang demikian, pasti ada kekuatan untuk lagi menambah kekuatan melatih iman kita agar otot bukan fisik yang kuat tapi rohani juga otot-otot yang kelihatan. Amin Bapak Ibu. Lewat dalam pakti itu kepada orang lain. Ya. Nah itu kita berdoa dengan tekun dalam hidup kita, dalam menjalani hidup kita untuk menghasilkan buah bagi tentunya kemuliaan Tuhan. Tuhan yang disenangkan. Tuhan tidak memerlukan apa-apa dari diri, malah kita yang justru disenangkan oleh karena kita berlatih di dalamnya. Setia, kita yang disenangkan. Tuhan tidak memerlukan. Kita kan pastilah berkat itu ada. Berkat itu apa sih? Kita bisa menjadi kuat di dalam mentaati bagian-bagian yang Tuhan mau dalam. Tidak banyak, karena bagian yang kita punya adalah sehari-hari kita dapatkan. Hari untuk melatih engkau bertumbuh di dalam. Kalau belum, mari kita terus mengandalkan firman, membacanya, merenungkannya supaya respon kita tentunya tidak kemana-mana. Tidak seperti bola saldo efeknya dari kecil besar sudah tidak bisa terbendung lagi. Kekuatan apa yang bisa? Kalau seandainya isinya ada salju, kalau kita melihat film-film begitu, yang menjadi dari kecil besar, kekuatan apapun menahan tidak bisa. Nah, kerohanian pun gitu, dari kecil, besar, ototnya terlatih. Mukul orang dalam nama Tuhan Yesus, iblisnya terbental. Amin Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu kan secara rohani, tapi rohani diisi, fisik nggak kelihatan, tapi kuasa itu mengalir. Heran ya? Begitulah kekuatan Tuhan di dalam kehidupan orang yang bertumbuh. Dia bisa menyalurkan kekuatannya, energi atau apa istilah orang bilang itu yang tidak dipunyai oleh orang yang tidak di dalam Tuhan. Ya, ada orang dia biasa ibu mengatakan biasa, Bu, kita pelepasan. Aku takut. Tumpang tangan. Ketika tumpang tangan, yang orang kalau sama saya lepas, ibu itu dari yang sederhana langsung semangat, ternyata dia punya tangan ada kuasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Aku usir dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada dunia, dipelototi. Tapi di dalam panas ibu itu tak bertahan dan pergi. Luar biasa ya, karena bertumbuh dalam rohani sehingga juga ya kita bisa kuat pada benteng, ada kemampuan untuk tidak bisa menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk boleh kita berjalan pada pertumbuhan yang Kau mau sampai kepada kedewasaan, ya Tuhan. Lepas hari mampukan kami
dalam pengalihan fokus kami dari pekerjaan iblis untuk kami semua tidur di dalam pertumbuhan ini, tapi kami mau mulai hari ini adalah bertumbuh di dalam Engkau, untuk serupa dengan Engkau, untuk boleh juga bertumbuh kami dewasa di dalam firman, kami juga boleh menjadi pribadi yang terus hari lepas hari menjadi orang yang terbuka pada firman Tuhan, lahir baru tiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin.